Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5. How are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Welcome back again to Mathematics lesson. Kembali lagi di pelajaran matematika. Oke, apakah teman-teman masih ingat what we have learned last Monday? Apa yang sudah kita pelajari di hari Senin yang lalu? Ya, kita sudah belajar tentang perkalian. Salah satunya yaitu perkalian antara bilangan campuran dengan bilangan asli. Today we will learn about fraction of a remainder. Hari ini kita masih akan membahas pecahan, yaitu tentang fraction of a remainder. Remainder itu artinya sisa. Maksudnya gimana, Miss? Oke, nanti kita bahas. Teman-teman sudah siap kan untuk belajar? Oke, jika sudah siap, mari kita mulai. Before we study, let's pray together. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya, jadi today we learn about fraction of a remainder and word problem. Kita juga akan belajar tentang soal-soal cerita yang membahas tentang fraction. First, let's continue to fraction of a remainder. Remainder itu tadi artinya adalah sisa. Nah, mari kita lihat contoh yang satu ini. 1/6 of the bar is colored. Jadi, ada 1/6 dari sebuah batang gitu ya, yang berwarna. Nah, di sini sudah digambarkan modelnya. Jadi, di sini ada kotak panjang gitu ya, yang menggambarkan batangnya, lalu 1/6-nya adalah berwarna, atau dia diberi warna. Berarti, kotaknya ada berapa? Kotaknya ada 6. Tuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kalau 1/6 berarti segini. Nah, dia colored, atau dia diwarnai. And the remainder of the bar is not colored. Dan sisanya tidak diwarnai. Nah, berarti kita lihat sama ya, sisanya tidak diwarnai. Nah, yang harus kita lakukan adalah find 2/5 of the remainder. Temukan 2/5 dari remainder ini. And give the answer as a fraction in its simple form. Jadi, kita juga diminta untuk membuat dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Oke, berarti apa yang kita harus cari lebih dulu? Yang pertama, kita cari dulu nih, kira-kira remainder-nya ini berapa? Nah, cara untuk mencari remainder atau sisanya, berarti 1 whole ini, atau 1 bar ini, kita kurangi dengan yang berwarna, yaitu 1/6. Berarti 1 minus 1/6 ya, jadi 1 dikurang 1/6, hasilnya adalah 5/6. Dari mana 5/6? Nah, 1 ini bisa kita ganti dengan 6/6. Maka nanti 6 dikurangi 1 sama dengan 5. So, the remainder is 5/6 of the bar. Jadi, sisanya ini adalah 5/6 ya. Benar 5/6? Ya, kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti benar 5/6. Tapi yang kita harus cari adalah find 2/5 of the remainder. Kita harus cari 2/5 dari sisanya. Berarti kita harus cari nih nilai dari 2 kotak ini. Tuh ya, dari semua sisa yang tidak diwarnai. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengalihkan sisanya tadi yang tidak diwarnai atau 5/6 dengan 2/5. Tuh ya. Jadi 2/5 of the remainder is 2/5
multiply by 5, 6. Atau 2/5 ini kita kalikan dengan yang tidak diwarnai tadi ya, 5/6. Hasilnya berapa? Nah, di sini kita pakai cancellation, berarti ini 2 dan 6 bisa kita bagi ya, yaitu dibagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 itu 1, kemudian 6 dibagi 2 itu 3. Sedangkan 5 sama 5 di sini juga sama nih, bisa kita bagi dengan angka 5. Maka di sini 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 juga 1. So, the result is 1 multiplied by 1, berarti 1 dikali 1 hasilnya 1. And 1 multiplied by 3, atau 1 kali 3, berarti hasilnya adalah 3. Ya, berarti nilai dari 2/5 bagian yang tidak diwarnai ini adalah 1/3. Nah, ini contoh yang pertama. Oke, mari kita lihat contoh yang kedua. 1/4 of the bar is colored. Jadi ada 1/4 batang gitu ya, dia diwarnai. The remainder of the bar is not colored. Sisanya tidak diwarnai. Find half of the remainder. Nah, kita diminta untuk mencari setengah dari sisanya ini. And we have to give the answer as a fraction. Kita harus memberikan jawabannya dalam bentuk pecahan. Oke, berarti kita lihat dulu. Nah, ini dia bilang 1/4 dari bar ini adalah bagian yang diwarnai. Berarti kita misalkan dulu barnya gitu ya, ini panjang. Nah, 1/4 berarti nanti di sini di bar ini ada 4 bagian. Maka kita lihat kotaknya ada 4. Tuh ya. Ini kotak pertama, ini kotak kedua, ini kotak yang ketiga, dan ini terakhir adalah kotak yang keempat. Oke, tapi kita harus cari half of the remainder. Kita diminta cari setengah dari remainder ini berapa. Tuh ya. Berarti kalau setengah itu gimana nih? Setengah ya berarti ini yang tidak diwarnai ini, yang 3 kotak, kita bagi 2. Maka dapatlah segini. Atau ibaratnya 1/2 gitu ya. Nah, tugas kita yang pertama apa? Tugas kita yang pertama, cari dulu nih remindernya itu berapa. Kalau ini 1/4, maka remindernya adalah ya, jadi 1 dikurangi 1/4. So, hasilnya adalah 3/4 ya, atau 3/4. Jadi remainder itu 3/4 of the bar. Jadi ini adalah 3/4 ya, karena ada 3 kotak yang tidak diwarnai. Itu ya, yaitu ada 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kita harus hitung setengah dari remaindernya. Berarti kalau cari setengah dari remaindernya gimana? Nah, tinggal kita kalikan setengah, tuh ya, dikalikan dengan remindernya tadi. Remindernya berapa? 3/4. Maka half of the remainder is half multiply by 3/4. Jadi setengah dikali 3/4. Nah, kira-kira bisa di cancellation di sini? Nah, nggak bisa ya. Jadi kita cukup kalikan numeratornya, 1 dikali 3 hasilnya 3, dan denominatornya 2 dikali 4 hasilnya 8. So, the result is 3, 8. Nah, berarti kalau dimisalkan lagi nih Miss, 3/8, kotaknya seperti apa? Berarti 3/8 ini seperti ini. Kita tinggal bagi lagi 4 kotak ini menjadi 2 bagian. Sehingga nanti dapatlah ada 8 kotak. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, ini ada 8 kotak. Berarti tadi setengah dari yang tidak diwarnai ini nilainya adalah 3/8. Tuh ya. Nah, ini contoh yang kedua. Oke, next, mari kita lihat word problem
atau contoh permasalahan nyata gitu ya yang berhubungan dengan pecahan di kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada John ya. John spent 1/4 of his money on transport and 1/3 of the remainder on food. Jadi John ini dia punya uang. Nah, 1/4 jumlah uangnya ini dia gunakan untuk transportasi. Dan sisanya, 1/3 dari uang sisanya itu untuk membeli makanan. Nah, the question is, what fraction of his money did he spend on food? Nah, yang ditanya, apa aja nih? Berapa nih jumlah uang yang dihabiskan untuk makanan? Oke, yang pertama, kita lihat dulu ceritanya. John spent 1/4 of his money on transport. Berarti uangnya ini diibaratkan tuh ada 4 bagian gitu ya. Maka kita gambarlah ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Kemudian dia mengatakan 1/4-nya untuk transport. Nah, misalnya kita warnai gitu ya. 1/4 bagiannya itu dengan warna kuning. Nah, ini untuk transport. Kemudian berarti ada sisanya nih. Lalu dia bilang lagi, 1/3 dari sisanya untuk makanan. Nah, untuk tahu berapa yang dipakai untuk makanan, kita cari dulu remainder-nya. Gitu ya, yaitu sisanya. Sisanya berapa? Sisanya berarti ya satu batang ini yang banyak ini, yang banyak kotaknya dikurangi 1/4. Yaitu 1 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. So, ya, so the remainder is 3/4 atau 3/4. Benar ya, ada 3 bagian yang belum diwarnai. Itu 1, 2, 3. Oke, nah terus dari mana kita tahu yang dipakai untuk makanan itu berapa? Nah, di sini dikasih tahu 1/3 of the remainder on food. Berarti 1/3 dari uang sisanya itu digunakan untuk makanan. Maka kita tinggal kalikan 1/3 dikali remaindernya tadi, yaitu 3/4. Nah, di sini ada yang sama nih, 3 dengan 3. Maka kita tinggal coret gitu ya, kita bagi dengan angka 3. So, 3 divided by 3 itu 1 ya, hasilnya 1, ini juga 1. Maka pecahan hasilnya adalah 1/4. Jadi, he spent 1/4 of his money on food. Gitu ya. Ini untuk contoh soal yang pertama. Okay, let's continue to another example. Mari kita lanjutkan contoh yang kedua. There are 480 pupils in primary 5. Jadi ada 480 siswa di kelas 5. 3/5 of the pupils are girls. Jadi ada 3/5 dari jumlah siswanya itu adalah anak perempuan. And 1/4 of the boys wear glasses. Nah, 1/4 dari jumlah anak laki-lakinya itu menggunakan kacamata. The questions are, how many boys wear glasses? Ada berapa jumlah anak laki-laki yang menggunakan kacamata? And how many boys do not wear glasses? Dan ada berapa jumlah anak laki-laki yang tidak menggunakan kacamata? Oke. Tadi kita sudah dikasih tahu jumlah dari seluruh siswanya. Kemudian dikasih tahu juga kalau 3/5 dari jumlahnya adalah anak perempuan atau girls. Nah, lihat pertanyaannya. Di sini pertanyaannya semuanya boys atau anak laki-laki. Berarti kita harus cari dulu jumlah dari anak laki-lakinya. Caranya gimana? Nah, tadi pecahannya 3/5 dari semua anak ini adalah perempuan. Maka kita cari remaindernya. Remaindernya berarti 1
dikurangi 2/5 gitu ya. Sehingga nanti diperoleh 1 dikurangi 3/5. Maka nanti diperoleh 2/5. So, the remainder is 2/5 of the pupils are boys. So ya, karena 2/5 dari anaknya ini adalah anak laki-laki. Lalu kemudian, apa yang harus dicari lagi? Nah, tadi kita diminta cari how many boys wear glasses. Berarti, dari 2/5 anak laki-laki ini, berapa yang pakai kacamata? Tapi lihat dulu, jumlah anak laki-lakinya kita belum tahu, kita baru punya pecahannya aja. Maka caranya adalah, pecahan ini, yaitu 2/5 dikali seluruh jumlah siswanya, yaitu 480. Maka 480 dikali 2/5 hasilnya adalah 192. So, di sini kita tahu there are 192 boys. Jadi jumlah seluruh anak laki-laki itu ada 192. Berarti yang pakai glasses atau yang pakai kacamata berapa banyak? Tinggal kita kalikan 1/4 atau 1/4 dikali jumlah laki-lakinya, yaitu 192. Maka hasilnya adalah 48. Ya, ini yang pertama. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mencari how many boys do not wear glasses. Ada berapa jumlah siswa yang tidak menggunakan kacamata? Nah, tadi kita sudah dapat jumlah seluruh anak laki-laki dan jumlah anak laki-laki yang menggunakan kacamata. Berarti, untuk mencari tahu yang ada berapa yang tidak menggunakan kacamata, kita tinggal mengurangi jumlah seluruh anak laki-laki dikurangi yang menggunakan kacamata. So, di sini kita dapat pengurangan gitu ya. Subtraction. 192 subtract by 48, maka hasilnya adalah 144. Berarti di sini hasil dari atau jumlah dari anak laki-laki yang tidak menggunakan kacamata adalah 144. Oke, ini jawabannya. Sampai di sini, semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Oke, mari kita lihat contoh selanjutnya. Raffi has $60. Jadi Raffi punya $60. He spent 1/5 of his money on a phone card. Dia menghabiskan 1/5 uangnya untuk phone card ya, atau misalnya kartu SIM gitu ya. And half of the remainder on batteries. Dan 1/5 dan setengah dari sisanya itu untuk baterai. Pertanyaannya adalah how much money had he left? Ada berapa banyak uang yang tersisa? Oke, kita misalkan dulu dengan sebuah bar gitu ya. Nah, di sini tadi dia mengatakan Raffi punya $60. He spent 1/5 of his money on a phone card. Dan dia menghabiskan 1/5 dari uangnya untuk phone card. Oke, berarti kita misalkan sebenarnya uangnya Raffi itu yang $60 ada 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1/5-nya itu buat phone card. Berarti lalu berarti remainder-nya ini berapa? Tuh ya, yang berwarna hijau ini berarti berapa? Nah, untuk mencarinya berarti kita hitung dulu remainder-nya. Oke, berarti remainder-nya adalah 1 gitu ya, dikurangi 1/5. Oke, berarti berapa hasilnya? Ya, berarti sama aja seperti 5/5 gitu ya, dikurangi dengan 1/5. Maka hasilnya adalah 4/5.
Oke, berarti ada 4/5 sisanya. Kemudian, kita harus mencari how much money had he left. Ada berapa uang yang tersisa. Kalau setengah remaindernya ini untuk baterai. Ternyata setengahnya itu ya, yang ini. Nah, yang ini itu digunakan untuk baterai. Oke, berarti yang digunakan untuk baterai itu berapa banyak? Nah, kita cari dulu untuk baterainya. Oke, jadi yang digunakan untuk baterai tinggal kita hitung dari setengah, tuh ya, setengah dari sisa. Berarti setengah dikali remaindernya tadi. Remaindernya berapa? Remaindernya adalah 4/5. Berarti setengah dikali 4/5. Oke, berarti berapa hasilnya? Nah, di sini kita bisa pakai cancellation ya. Ini coret 4/2, hasilnya 2. 2/2 hasilnya 1. Berarti hasilnya itu adalah 1 dikali 2, 2. Kemudian 1 dikali 5, 5. Oke, berarti untuk batteriesnya itu ada 2/5. Nah, berarti sisanya berapa? Nah, berarti untuk menghitung money left-nya, ada berapa banyak uang yang tinggal atau yang tersisa, itu sama dengan si remaindernya tadi. Remaindernya berapa? Remaindernya tadi ini ya, ada 4/5. Oke, berarti 4/5 dikurangi tadi untuk batteries. Batteries berapa? Ya, 2/5. Oke, berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2/5. Nah, ini berarti sisa uang yang masih ada. Tapi yang ditanya adalah how much money? Uangnya itu berapa? Dari $60 itu. Berarti untuk mencarinya, kita tinggal kalikan 2/5 ini dengan jumlah awal uangnya, yaitu $60. Berarti nanti kita akan peroleh 2/5 dikalikan dengan $60. Oke ya, $60. Oke, berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah, nah kita bisa pakai cancellation di sini. 60 dibagi 5 adalah 12. 5 dibagi 5 adalah 1. Berarti tinggal 12 dikali 24. 12 dikali 2 ya, hasilnya adalah $24. Berarti uang yang tersisa adalah $24. Oke ya. Nah, inilah contoh dari word problem. Oke, mari kita lihat contoh selanjutnya. In a school of 1,701 pupils, jadi di sekolah ada 1.701 siswa. 3/7 of the pupils are boys. Nah, 3/7 dari jumlah siswa itu adalah anak laki-laki. There are 9 times as many boys as teachers. Ternyata jumlah anak laki-laki itu adalah 9 kali lebih banyak daripada gurunya. Pertanyaannya, how many teachers are there? Ada berapa banyak guru di sana? Oke, tadi kita sudah dikasih tahu jumlah siswanya. Dan diberitahu juga kalau 3/7 jumlahnya adalah anak laki-laki. Berarti kita cari dulu sebenarnya jumlah anak laki-lakinya ada berapa. Dengan cara
Mengalikan atau multiply jumlahnya yaitu 1701 dengan 3/7. Jadi 3/7 dikali 1701 hasilnya adalah 729. Berarti ada 729 boys di sini. Lalu tadi ada pernyataan there are 9 times as many boys as teachers. Jadi jumlah anak laki-laki itu 9 kali lebih banyak daripada jumlah guru. Maka berapakah jumlah gurunya? Nah, berarti kita tinggal membagi jumlah anak laki-laki ini dengan angka 9. Itu 729 dibagi dengan 9. Hasilnya adalah 81 atau 81. Maka kita tahu bahwa there are 81 teachers. Bahwa gurunya itu di sana jumlahnya 81 orang. Nah, inilah contoh dari word problem tentang pecahan. Semoga teman-teman dapat mengerti ya apa yang disampaikan. Oke, this is the end of our lesson. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sebagai latihan untuk teman-teman dan supaya teman-teman lebih memahami tentang fraction of a remainder dan word problem, finish your workbook pages 89 until 92. Nah, selesaikan workbook kalian halaman 89 sampai 92. Oke, sekian untuk pelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik dan jangan lupa untuk diulangi kembali atau dilihat kembali buku teman-teman. If you have any questions, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom. Thank you for watching this video. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.